Oke, selamat bertemu kembali teman-teman. Saya akan melanjutkan materi dan ini menjadi materi terakhir di mata kuliah Pastoral 1. Dan yang menjadi topik pembahasan saya saat ini itu yang mengenai tugas dan tanggung jawab gembala jemaat. Di gembala jemaat ini mempunyai tugas dan tanggung jawab yang sangat besar bagi pertumbuhan gereja. Dan tugas dan tanggung jawab ini tentu diberikan oleh Allah sesuai dengan panggilan, karunia, dan jabatan yang diberikan kepadanya. Dan adapun tugas dan tanggung jawab gembala jemaat ini ada 5 hal yang akan saya jelaskan secara singkat pada saat ini. Yang pertama itu tugas dan tanggung jawabnya sebagai pemimpin, yang kedua sebagai pemberi teladan, yang ketiga sebagai pemberi makan, yang keempat sebagai penjaga atau pelindung, dan yang terakhir itu sebagai pelaksana sakramen dan upacara-upacara Kristiani. Kita melihat yang pertama yaitu tugas dan tanggung jawab gembala sebagai pemimpin. Jadi gembala jemaat ini sebagai seorang pemimpin ini memegang peranan yang sangat penting bagi pertumbuhan jemaat. Kalau kita tinjau dari segi manusia, jadi maju mundurnya jemaat, bertumbuh tidaknya jemaat itu tergantung pada kepemimpinan gembala jemaat. Akan tetapi kalau kita tinjau dari segi Allah, yang memberi pertumbuhan itu ialah Allah sendiri. Tetapi jangan lupa bahwa Allah memakai manusia atau hambanya sebagai kawan sekerjanya. Kalau kita baca dalam 1 Korintus pasal 3 ayat 5 sampai 9, di situ firman Tuhan mengatakan bahwa jadi apakah Apolos, ini Rasul Paulus mengatakan, apakah Apolos, apakah Paulus, pelayan-pelayan Tuhan yang olehnya kamu menjadi percaya, masing-masing menurut jalan yang diberikan Tuhan kepadanya. Aku menanam, kata Rasul Paulus, aku menanam, Apolos menyiram, tetapi Allah yang memberi pertumbuhan. Lalu ayat 7 mengatakan demikian. Karena itu yang penting bukanlah yang menanam atau yang menyiram, melainkan Allah yang memberi pertumbuhan. Baik yang menanam maupun yang menyiram itu adalah sama, dan masing-masing akan menerima upahnya sesuai dengan pekerjaannya sendiri. Ayat 9, karena kami adalah kawan sekerja Allah. Jadi jelas bahwa, jangan lupa bahwa Allah memakai manusia, Allah memakai hambanya, gembala jemaat, dalam hal ini dalam konteks tugas dan tanggung jawabnya sebagai pemimpin, itu sebagai kawan sekerjanya. Itu dia poinnya. Nah, kalau kita lihat arti pemimpin, yang dimaksud dengan pemimpin itu adalah orang yang memberi pimpinan, orang yang memberi tuntunan, orang yang memberi dorongan, orang yang memberi arahan, pengarahan, dan pengawasan kepada orang yang akan melaksanakan suatu tugas sehingga dapat mencapai sasaran yang telah ditetapkan bersama. Kita lihat tugas yang kedua, tugas dan tanggung jawab kedua dari seorang gembala jemaat itu sebagai pemberi teladan. Rab Emrich mengatakan dalam bukunya tentang gembala sidang yang berhasil, dia mengatakan bahwa seseorang itu sama sekali tidak dapat mengajar, dia tidak dapat memimpin orang lain kalau dia sendiri belum sanggup memberi teladan. Jadi kedudukan seorang gembala sebagai seorang pemimpin itu juga meliputi kewajibannya untuk lebih matang, lebih rohani, lebih setia, lebih bertekun dalam doa, dan lebih saleh dari anggota jemaatnya. Jadi setiap gembala jemaat itu perlu memperhatikan bahwa ia harus menjadi teladan yang baik bagi kawanan dombanya dalam segala hal tentunya. Paulus dia mengundang orang-orang untuk mengikuti teladannya sebagaimana dia mengikuti teladan Kristus. Nah, pertanyaannya dalam hal apakah seorang gembala jemaat menjadi teladan bagi anggota jemaatnya? Kalau kita baca dalam 1 Timotius pasal 4 ayat 12, ini pesan Rasul Paulus kepada anak didiknya yaitu Timotius. Dia berkata, jadilah teladan bagi orang-orang percaya
Dalam hal apa? Perkataan, dalam tingkah laku, dalam kasih, dalam kesetiaan, dan dalam kesucian. Nah, kalau kita bawa atau berkaitan dengan gaya hidup seorang gembala, jadi seorang gembala itu harus menjadi teladan bagi jemaatnya dengan cara memiliki kehidupan rohani yang kuat dan tentu yang kuat di dalam Yesus Kristus. Sebagai contoh, saya pernah berikan pada materi mengenai kewibawaan gembala jemaat di materi-materi sebelumnya, di beberapa waktu yang lalu. Saya berikan contoh tentang keteladanan ini, di mana waktu itu saya berikan contoh, saya berikan cerita, dan ini fakta saya temukan. Ada seorang bapak yang bertanya dan sekaligus mengeluarkan pernyataannya. Masih ingatkah kalian ketika saya bercerita tentang itu? Ada seorang bapak mengatakan benteng terakhir moralitas adalah gereja, tetapi hari ini benteng itu hancur, benteng itu rapuh, benteng itu rusak. Oleh karena apa? Justru pelaku-pelaku kejahatan semuanya di dalam gereja, mulai dari pendetanya, gembalanya, majelisnya, dan tidak sedikit anggota jemaat pun melakukan hal yang sama yang dilakukan oleh pemimpinnya. Dan siapa lagi yang mau diteladani kalau pemimpin gereja saja sudah tidak bisa menjadi teladan? Jadi ingat dalam poin kedua ini, tugas dan tanggung jawab seorang gembala sebagai pemberi teladan. Ingat, keteladanan ini akan menjadi sarana pendidikan yang efektif bagi kehidupan kerohanian jemaat. Di samping itu atau selain itu, keteladanan itu akan membentuk citra gereja yang positif di mata masyarakat. Yang ketiga, tugas dan tanggung jawab gembala sebagai pemberi makan. Kalau kita baca dalam Injil Yohanes pasal 21 ayat 15 dan ayat 17, Tuhan Yesus itu memberi tugas dan tanggung jawab kepada Petrus. Katanya, gembalakanlah domba-dombaku. Nah, jika ayat-ayat tersebut kita terjemahkan langsung dari bahasa Yunani, itu akan berbunyi, berilah makan anak-anak dombaku. Jadi ini berarti bahwa tugas dan tanggung jawab seorang gembala jemaat adalah memberi makanan rohani, baik kepada anak-anak maupun kepada orang dewasa. Pertanyaannya, bagaimana caranya gembala jemaat memberi makanan rohani kepada anggota jemaat? Yang pertama, kita lihat dulu caranya memberi makanan rohani kepada anak-anak. Jadi untuk memberi makanan rohani kepada anak-anak kecil, kalau dalam istilah yang kita kenal bersama, sekolah minggu. Jadi gembala jemaat itu harus mendelegasikan tugas itu kepada guru-guru sekolah minggu. Jadi untuk itu gembala jemaat harus memberi perhatian kepada guru-guru sekolah minggu, bagaimana cara mengajar anak-anak sekolah minggu secara efektif. Sehingga kalau kita lihat sekarang, ada banyak gereja-gereja yang kemudian mengadakan kegiatan-kegiatan, taruhlah contoh pelatihan guru-guru sekolah minggu. Tujuannya apa? Untuk melatih guru-guru sekolah minggu bagaimana caranya lebih kreatif, lebih efektif, lebih produktif, inovatif di dalam mengajar anak-anak sekolah minggu, sehingga anak-anak ini kemudian tertarik untuk belajar atau mendengarkan firman Tuhan. Lalu bagaimana cara memberi makanan kepada orang dewasa? Saya kira ini erat kaitannya dengan topik atau materi beberapa waktu yang lalu ketika saya membahas tugas-tugas dalam hubungannya dengan pelayanan mimbar. Pelayanan mimbar perkunjungan, ketika itu saya membahasnya. Nah, dalam hubungannya dengan pelayanan mimbar di sini, cara memberi makanan rohani kepada orang dewasa. Yang pertama, beri makanan rohani melalui pelayanan mimbar atau berkhotbah secara rinci, kemarin saya sudah jelaskan. Lalu yang kedua, beri makanan rohani ini melalui pemahaman Alkitab. Jadi pemahaman Alkitab itu biasa dibagi dalam kelompok-kelompok yang lebih kecil. Tujuannya untuk menyelidiki firman Tuhan. Nah, melalui pemahaman Alkitab dalam kelompok kecil, setiap anggota jemaat itu diajar untuk menemukan sendiri kebenaran firman Tuhan. Dan setiap anggota jemaat ini diberi kesempatan untuk menanyakan hal-hal yang mungkin belum mereka mengerti. Nah, dengan demikian anggota jemaat itu akan menjadi kuat dalam iman dan dapat bertumbuh secara sehat dalam kehidupan kerohanian mereka.
Lalu yang ketiga, memberi makanan rohani kepada anggota jemaat melalui pembacaan Alkitab secara pribadi. Jadi di sini peranan seorang gembala jemaat mendorong anggota jemaatnya untuk membaca Alkitab secara teratur setiap hari di rumah masing-masing. Yang keempat, tugas dan tanggung jawab seorang gembala jemaat itu sebagai penjaga atau pelindung. Kalau kita lihat masih dalam Injil Yohanes pasal 21, Tuhan Yesus itu memberikan tugas dan tanggung jawab kepada Petrus, gembalakanlah domba-dombaku. Dan bagian lain dalam firman Tuhan kalau kita lihat dalam Kisah Para Rasul pasal 20 ayat 28 sampai 30, ayat 28 mengatakan demikian, karena itu jagalah seluruh kawanan domba, karena kamulah yang ditetapkan Roh Kudus menjadi penilik untuk menggembalakan jemaat Allah yang telah diperolehnya dengan darah anaknya sendiri. Pertanyaannya, mengapa gembala jemaat itu ditugaskan untuk menjaga seluruh kawanan atau menjaga seluruh jemaat Tuhan? Kalau kita lihat dalam Kisah Para Rasul pasal 20 itu ayat 28, 29, 30 itu jelas sekali. Karena ada bahaya yang mengancam, baik itu datang dari luar maupun dari dalam. Bahaya dari luar itu digambarkan dengan, kalau kita lihat ayat 29, digambarkan dengan serigala-serigala yang ganas yang akan masuk di tengah-tengah jemaat dan tidak menyayangkan kawanan itu. Yang dimaksud dengan serigala-serigala yang ganas ialah penyesat dari luar jemaat. Sedangkan bahaya dari dalam itu yaitu beberapa orang akan muncul dengan ajaran palsunya dengan tujuan untuk menyesatkan jemaat. Itu dalam ayat 30. Dan yang terakhir, tugas dan tanggung jawab gembala jemaat itu sebagai pelaksana sakramen dan upacara-upacara Kristiani. Jadi gembala jemaat ini atau pendeta punya tugas, punya tanggung jawab dalam melaksanakan sakramen dan upacara-upacara Kristiani dalam jemaat. Seperti pertama, perjamuan kudus, baptisan atau katekisasi, ya, sidi, juga pemberkatan nikah kudus, pemakaman, dan upacara pelantikan atau penabisan pejabat-pejabat dalam jemaat. Oke, sampai di sini penjelasan saya mengenai tugas dan tanggung jawab gembala jemaat, yang mana topik atau materi ini menjadi pembahasan terakhir di mata kuliah Pastoral 1 semester ini. Dan kalau Tuhan berkenan, umur panjang, kita sehat, kita bisa bertemu dalam penjelasan materi-materi berikutnya, tentunya di mata kuliah Pastoral 2 untuk semester depan. Sekian dan terima kasih.